Berapa jumlah per kelas waktu itu? Dari 5 kelas? Rata-rata 40 yang mulia. 40, tidak jauh. Sekitar 40-an. 40. Sekitar 40. 40 kali 5 berapa? Ya, 200. Tapi nomor Indo Jokowi 60229, 29 lebih dari 200. Itu artinya Jokowi bukan dari angkatan itu, tapi dari tahun berikutnya. Berapa nomor mobil saudara? Sudahkah nomornya JKW 80? Ada. Dari mana saya tahu kalau saya tidak pernah datang dan mengamati situasi di rumah Anda? Menghadaplah Anda kepada Bapak Jokowi dan minta ijazah asli untuk membantu majelis hakim, membantu jasa, dan supaya cepat bisa dihukum seberat-beratnya. Sanggupkah Anda? Saya usahakan. Sanggup atau tidak? Sanggup. Ini saya berhasil membuktikan Anda berbohong. Ya sekarang Pak Bambang Tri, nah ini kesempatan saudara, monggo. Ada tadi mau dibantah apa tadi? Pak Mahfud, Oke. Anda sudah berbohong sejak detik pertama. Anda mengatakan Tolong penonton tenang gitu, penonton tenang. saya tidak, ketika ketemu Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda. Padahal kita ngobrol-ngobrol, malah pengawal bapak rumah penjaga rumah itu polisi semua. Saya tahu, saya ngobrol dengan mereka sebelumnya. Ya rumahnya dijaga Pak. Oke, terus yang ditanyakan ini apa? Kemudian Yang mau kenapa diklarifikasi? saya menanyakan rumah Budinar Panwon? Karena rumah Anda itu misterius, nggak ada yang tahu. Jadi kayak disembunyikan gitu dan dijaga polisi supaya nggak sembarang orang datang. Saya tahunya dari Bisri Handayani. Saya di istrinya namanya Dinar Panwon. Dan Pak Mahmud Nurwindu itu dulu tetangga saya. Dia masih punya hutan saya. Ketika melahirkan anaknya dia pinjam biaya rumah sakit Oke. saya. Ya sekarang pertanyaannya nopo yang mau dibantah dari keterangan saksi yang mana? Apakah Anda masih menyatakan bahwa saya tidak pernah menanyakan hal-hal soal ijazah? Saya tunjukkan BA-nya. Itu dibantah. Ya. Oke, jadi keterangan saudara bahwa tadi pertemuan Pak Bambang Tri tidak pernah menanyakan ijazah, ini dibantah oleh dia. Ini dibantah oleh Pak Bambang Tri, baik. Sekarang saudara saya tanya kembali. Saudara tetap pada keterangan tadi. Ini bahwa Lagi ya, Bu, ya? iya, soalnya ini dibantah, kita kembalikan lagi ke saksi. Nah, keterangan saudara dibantah, katanya Bambang Tri itu bicara soal ijazah juga menurut saudara. Ya, ini kembali kepada saudara, apakah saudara tetap pada keterangannya tadi atau berubah keterangannya setelah dibantah? Saya tetap keterangan yang tadi Tetap bahwa saya keterangan. baru bertemu sekali itu ya. Baru sekali itu tidak ada ngobrol-ngobrol soal ijazah? Tidak ada. Tidak, udah. Tetap dia ada keterangannya. Oke. Saya BA itu sebelum datang ke rumah. Gini, ya. Ya, ini. Gini aja, dalam bentuk pertanyaan supaya bisa dijawab. Supaya bisa jawab. Dan yang kedua, setelah itu banyak teman saya dan juga teman Anda. Ini teman Anda, namanya Amin dari Pekalongan. Itu datang ke rumah Anda, tidak Anda temui. Itu benar nggak? Padahal ketika ada mantu, Ada nggak itu? teman Silakan saya. dijawab. Saya nggak ingat yang mulia. Tidak ingat. Ya. Kedua nanti saya datang ke pengadilan. Oke, monggo. Ya. Ya, silakan dibuktikan. Ada teman saya Anto dari Jakarta meminta Anda untuk datang ke Solo ketemu dengan temannya Pak Agus Suparto juru putet Australia. Namanya Pak Jaksa itu Pak Raharjo. Tapi Anda malah nggak menanggapi, malah melapor polisi yang datang ke Polsek Mijen. Itu benar apa tidak? Kalau itu betul. Nah, Cuman jadi coba diceritakan gimana ceritanya. Coba aja. Sebentar yang mulia. Penonton tenang. Ya. ada memang ada orang datang waktu itu, saya nggak ingat tanggal berapa saya nggak ingat. Iya. Cuman dia ngomong dia utusan gitu aja. Utusan dari mana kita nggak tahu. Kemudian? Ya itu aja yang mulia. Cuman kita akhirnya kita Kenapa kasih Anda makan. lapor polisi? Orang datang baik-baik. Oke, ini ditanyakan kenapa lapor polisi Saya alasannya tidak apa? lapor polisi yang mulia. Oh tidak lapor polisi dia. Tidak datang ke Polsek. Saya memberitahu polisi bahwa ada orang dari dikenal ke rumah. Lapor. Itu kan Saudara merasa ketakutan, melapor ke polisi karena merasa ketakutan, didatangi orang banyak, gitu. Gak apa-apa, dijawab aja apa adanya sesuai pengakuan saudara. Berapa nomor mobil saudara? Sudahkah nomornya JKW 80? Ada. Dari mana saya tahu kalau saya tidak pernah datang dan mengamati situasi di rumah Anda? Ini penelitian. Ya, Oh, betul, izin Pak. yang mulia. Oke, mau dijelaskan. Oke. Kenapa Anda mengamati rumah saya tanpa izin saya? Itu izin masuk ketemu Anda kok.
Kan baru sekali itu. Loh iya kan saya lihat saja orangnya JKP 80 diterima. Oke. Saya- Yang betul itu nomor mobil ada JKP. Betul, betul. Saya ketemu Anda karena saya punya niat baik, Pak. Ada masalah begini, mari kita lapor Pak Jokowi lewat Gibran supaya nggak rame nanti. Anda justru yang mempersulit persoalan. Sebelum saya publis keluar, saya konfirmasi sampai begitu. Oke, ada itu konfirmasi itu. Ada. Dia hanya minta nomor telepon yang mulia. Minta nomor tadi dijawab ya, nomor telepon Ya, Gibran. nggak ada yang lain. Ya. Anda menanyakan kepada saya, mana buktinya Anda disuruh Panglima? Ya, Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik dalam polemik perkara ijazah mantan presiden yang cukup menarik perhatian. Kali ini begitu menarik, teman-teman, terkait dengan saksi dari kubu mantan presiden Joko Widodo dihadirkan akhirnya di persidangan, bahkan selaku yang sudah pernah dipenjara, yaitu Bang Tri dan Gus Nur, teman-teman, meminta ya kepada melalui saksi mantan Presiden Joko Widodo ya untuk menunjukkan ijazahnya untuk bisa membantu pengadilan memastikan apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Ya, jadi teman-teman, artinya bahwa ini sudah di pengadilan, tapi asli ijazah tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diperlihatkan. Ya, jadi ini tidak heran ya kalau misalnya banyak sekali yang masih mempertanyakan hal ini ya, bahwa kalau sudah di pengadilan mestinya tidak ada pertanyaan mana ijazah asli, mana ya, mestinya ini harus ditujukan saja tanpa harus menunggu ya pengadilan yang mana lagi yang harus ditunggu. Ya. Jadi teman-teman, dari saksi tersebut kita melihat apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Ya, mungkin dari saksi ini bisa memberikan keterangan-keterangan yang bisa memahami ya kalau selama ini selembar ijazah ini bikin gaduh ya. Dan pada akhirnya dengan hal ini teman-teman bisa memberikan bukti atau keterangan terhadap ijazah tersebut yang selama ini menjadi persoalan. Ya, jadi teman-teman, ada beberapa komentar di bawah ini yang kita lihat ya. Kenapa mantan Presiden Joko Widodo ini tidak pernah menghadiri persidangan? Bahkan netizen mempertanyakan apakah ijazah itu ada atau tidak, dan kenapa mantan presiden tidak pernah menghadiri persidangan atau paling tidak menunjukkan ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman, dikatakan di sini bahwa yang bikin berlarut-larut adalah Kapolri ganti itu perlindungan semua kebohongan keluarga Jokowi. Rahasia itu sukses, nggak penting ini dibuka di umum. Ya, jadi sebenarnya apalagi kasus ijazah ini adalah bukan ya suatu aib ya bagi mantan Presiden Jokowi, adalah suatu kebanggaan bagi mereka untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi tersebut. Ya, bahkan dikatakan termul-termul rakyat kok dibohongi lagi. Lihat saja sudah muak, apalagi bicara. Ingat, tidak alat tidak tidur. Jokowi termul, layaknya masukkan ke dalam sel penjarakan, titik. Dan bahkan UGM juga tersandra. Ya, dilanjutkan lagi komentar semua bahwa mengaku warga negara yang baik, tidak baik yang mana. Dan pembohong siapa saja yang membohongi yang itu nggak baik gitu aja kok ribet. Tapi mengaku sebagai warga negara yang baik itu asli atau palsu. Ya, catatan akademisi UGM ya, Wiwi itu hanya kuliah 4 semester. Semester kelima tidak terdaftar. Gelar doktorandus dan insinyur itu diperoleh dari kegiatan kampus mana? Ya, jadi populer istilah anak muda aktual dewa ini. Ya, jadi ini menunjukkan ketika gelar dari mantan Presiden Joko Widodo ini ya semenjak menjabat menjadi wali kota Solo adalah doktorandus. Ini hal yang membuat netizen itu meragukan sebenarnya ijazah tersebut. Ya, kenapa semenjak dari wali kota Solo bahkan menjadi gubernur, gelar mantan presiden itu adalah doktorandus. Dan kenapa tiba-tiba teman-teman setelah menjadi presiden gelarnya menjadi insinyur Joko Widodo. Nah, jadi dari gelar ini saja ya
sepertinya ada keanehan di situ. Sehingga banyak dari tim para tersangka ini, Roy Suryo dan Bu Tifa, mempertanyakan ya gelar mantan Presiden Joko Widodo yang selalu berubah-ubah. Apakah ini tidak merasa aneh begitu? Ya, ketika gelarnya saja menjadi awalnya jadi doktorandus, berubah menjadi insinyur. Ya, jadi mestinya ini harus mantan presiden sebagai tergugat dalam hal ini mestinya memperjelas supaya keraguan ya publik terhadap gelar tersebut ya bisa terjawab. Ya, kemudian bahwa susah termul Jokowi rata-rata berbohong karena sudah dibayar semua. Memang ijazah Jokowi palsu karena uang, banyak mulut busuk, gentayangan di medsos benar para pejabat dan sudah putus urat malunya. Katanya ya banyak orang pintar tapi pintar berbohong. Kebohongan gaya nunggu keadilan. Ya, jadi dasar mantan presiden gak punya malu. Ya, sampai kiamat Jokowi akan bisa menunjukin ijazah asli dari UGM. Karena Jokowi tidak pernah kuliah. Ya, jadi sehingga teman-teman ya netizen sampaikan bahwa Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM dan akhirnya ini menjadi sebuah tanda tanya. Apakah benar Pak Jokowi tidak kuliah seperti yang disampaikan oleh netizen atau bagaimana? Ya, maksudnya ini harus harus ada jawaban. Ya, harus ada jawaban yang secara pasti ya. Kalau selama ini ya menjadi tanda tanya, mesti sekarang ini harus diperjelas supaya tidak ada kegaduhan-kegaduhan terjadi, supaya tidak ada spekulasi yang terjadi, ya opini-opini atau narasi yang terjadi di masyarakat kalau itu sudah terjawab dan dibuktikan di hadapan publik. Ya, jadi teman-teman itu saja. Teman-teman bisa berikan komentar Anda, tanggapan ada di di kolom komentar ini. Apakah ijazah itu nantinya di pengadilan bisa dibuktikan ataukah seperti di pengadilan Bambang Tri dan Kusnur sampai mereka di penjara pun hanya bisa ditujukan yang namanya fotokopi yang aslinya tidak pernah mereka lihat. Itu saja teman-teman, berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.